Halo semuanya, hari ini kita ketemu di acara Katadok ya. Jadi di channel ini nih kita bisa dapat konsultasi gratis ya. Apalagi kalau terus dipraktekin ya. Jadi apa yang kita bahas hari ini dipraktekin itu bisa jadi kita jadi sehat gitu ya. Saya nggak sendirian pastinya ya, hari ini saya sama Dokter Ika. Halo Pak. Ya, dan Mirani. Ya, jadi saya ditemenin sama dua wanita cantik. Ya, jadi saya paling ganteng sendiri nih hari ini ya. Nah, pokok bahasan kali ini bukan penting yang tadi saya omongin ya, tapi yang paling penting adalah pokok bahasan hari ini kita mau ngomongin tentang stroke. Ya, jadi apa sih stroke? Ya, kemudian gimana sih terjadinya? Terus gimana sih supaya nggak stroke ya? Karena gini dok, saya pernah ngalamin nih teman saya nih ya, teman saya tuh lagi pesta ya. Lagi pesta tuh kemudian tiba-tiba jatuh. Lagi pegang gelas, Mir. Nggak sadar. Dia tiba-tiba jatuh nggak sadar gitu loh. Setelah itu dia bangun lagi. Jadi ya sudah, kita nganggapnya oh ya sudah nggak apa-apa kan dok. Ya orang jatuh kan biasa kan. Tapi ternyata ya seminggu kemudian dia masuk rumah sakit. Dan suaminya telepon kita semua terlambat. Jadi meninggal maksudnya. Yes. Jadi dibawa ke UGD itu terlambat ya. Jadi ada pembuluh darah yang pecah di kepalanya ya dan terlambat, nggak bisa diselamatkan jadi karena stroke itu ya. Nah katanya waktu jatuh awal itu udah ciri-ciri, katanya gitu dok. Ya. Biasanya kalau yang stroke itu kebanyakan umur berapa sih dok? Nah ini Orang menarik tua doang banget. atau anak muda juga begitu tuh? Nah tren-trennya ya ini makin kesini tuh makin muda loh Bu. Dan mengenai usia-usia yang produktif. Nah kalau dulu kan kita ngelihat stroke umur 60-70 udah biasa lah, udah mendekati ya, mendekati expired Zaman hidupnya dulu ya. kayak gitu ya kita taunya ya. Sekarang itu usia produktif 37 tahun, 39 tahun, bahkan teman saya yang umur 40 tuh udah banyak banget yang kena stroke. Nah ini menarik banget karena stroke itu terjadi ya seperti silent killer ya, pembunuh nomor 1 di Indonesia dan di dunia pastinya. Nomor 1 di Indonesia? Nomor 1 ya Pak ya, mungkin karena di Jakarta banyak beban hidup, cicilan, panas, segala macam cuaca yang berubah-ubah ya gitu kan, apalagi kondisi akhir-akhir ini ya Pak ya. Terus menariknya adalah stroke ini adalah kondisi di mana pasokan oksigen berkurang ke arah kepala kita. Nah itu kan penting banget ya, oksigen itu kan backbone kita juga gitu. Nah stroke itu pun dibagi dua juga, kalau misalnya oksigen yang kurang dia menyebabkan stroke iskemik atau karena kurangnya aliran darah ke kepala gitu kan. Itu kan bisa kita atasin olahraga, pola hidup yang benar. Nah, tapi yang menarik kalau dia ada bakat yang perdarahan atau aneurisma atau hemoragik. Nah, itu yang satu titik darah saja sudah bisa menyebabkan meninggal. Mungkin yang teman-teman Bapak itu ya penyumbatan. Satu titik darah tuh nggak boleh sama sekali. Nah, istilahnya. dok, saya tertarik yang teman saya itu, ya kan? Jadi sekarang kesimpulannya kalau misalnya ada orang jatuh tiba-tiba, apa mesti ke dokter? Harus Pak, Harus. karena kita nggak pernah tahu itu masalahnya ada di mana gitu. Apa di gangguan keseimbangannya, atau kadang-kadang kan kita ngerasa sehat ya, tenang sehat. Mungkin karena kurang gula ya, minum gula gitu. Kadang-kadang aduh hipoglikemi, padahal itu mungkin serangan stroke juga bisa. Nah stroke itu juga ada golden periodnya Pak, 3 jam. Jadi kalau kita telat, nah itu bisa bikin lewat kebanyakan. Orang tuh ngentengin 3 jam. Iya. Jadi, apalagi untuk stroke yang perdarahan ya, begitu pecah pembuluh darah dia nggak sadar, kita harus buru-buru bawa ke UGD. Kalau telat, nah itu yang bisa membenjiri otak, akhirnya hilang kesadaran, bahkan mati batang otak seperti itu. Tapi biasanya kayak gitu ada gejala-gejala nggak sih dok? Sebelum terjadi itu ada nggak sih kita bisa merasakan gejala apa gitu? Ini penting nih, kalau dok. untuk pasien hipertensi yang biasa tekanan darah tinggi, mereka nggak sadar Bu. Bahkan mereka mungkin tekanan 160 masih bisa ngobrol gitu. Tapi bagi yang tidak punya hipertensi, itu mungkin berasa mual, muntah hebat gitu kan. Nah mungkin mual, muntah, vertigo, itu tiba-tiba jatuh di kamar mandi, mungkin seperti itu bisa juga. Atau misalnya lagi ngobrol, kalau mungkin kalau pas lagi ngobrol, mungkin itu tekanan darahnya bisa karena hipertensi ya Pak ya, tinggi banget. Kehilang kesadaran seperti itu. Jadi sebenarnya kadang-kadang gejalanya mungkin kita bisa ngomong kayak masuk angin ya dok ya? Iya kayak masuk angin. Kalau orang Jawa bilang angin apa? Angin duduk. Nah, gitu. Tiba-tiba lagi duduk, tiba-tiba tepar gitu. Karena itu padahal itu bisa jadi jantung atau stroke kayak gitu. Nah itu berarti apa istilahnya ya kayak tadi ya. Saya ngambil kesimpulan gini, koreksi kalau saya salah ya dok ya. Kalau misalnya kita tiba-tiba jatuh, ya kan nggak ada sebab, nggak ada apa yang pasti nih ya. Kalau misalnya kita kesandung jatuh ya, bangun lagi nggak usah ke dokter ya. Kalau kesandung jatuh bener ya Mir ya. Bener. Tapi kalau misalnya kita tiba-tiba lagi berdiri terus gelap, mungkin rasanya gelap ya.
Mungkin rasanya gelap terus jadi jatuh kan? Iya. Ya, nah itu mungkin kita perlu ke dokter ya. Perlu. Nah, perlu ke dokter, terus kemudian nanti mungkin dokternya juga bisa tahu lah ya. Istilahnya apa? Di scan atau apa dok kalau kayak gitu dok? Bisa CT scan, terus tergantung gejala sih. Biasanya kalau untuk pasien stroke langsung bisa di CT scan, dilihat apa penyebabnya, apakah ini karena kurangnya asupan O2 di sirkulasi atau karena perdarahan. Biasanya di situ di CT scan kelihatan semua. Tapi seperti itu sebenarnya pola hidup kita nggak sih ya? Karena ada Pastinya pernah juga itu kedengaran yang ada yang stroke kayak gitu, terus ada yang bilang padahal ini orang rajin olahraga loh, rajin banget, tapi kok bisa kena stroke gitu? Iya, soalnya abis olahraga makan nasi padang Bu, ya kan? Terus ngerokok, walaupun sekarang gaya hidupnya rokok elektrik itu juga bisa loh itu, gitu kan? Itu kalau semua sama elektrik, lah ya? Iya sama, cuman lebih smooth aja, tapi tetap bahayanya sama. Iya, gaya hidup ya vaping ya Bu, ya berarti kesimpulannya gini dok ya, gaya hidup mesti dijaga. Tadi ya dari yang kita ngobrol aja dulu nih, kesimpulannya adalah kalau kita tiba-tiba jatuh nggak ada sebab ya, berarti kita mendingan periksa deh, ya daripada kayak teman saya itu ya, jatuh kayaknya nggak ada apa-apa dan everything kayaknya oke gitu ya, begitu seminggu kemudian harus dibawa ke UGD. Nah sekarang kita akan lebih fokus ke ini nih dok, ke paskanya gitu loh ya. Jadi biasanya kan kalau misalnya orang stroke, terkena serangan stroke deh, ada yang ringan lah, yang ringan paling misalnya nggak bisa tanda tangan, ya kan, tiba-tiba tanda tangan susah, ya kan. Atau misalnya yang berat. Nggak bisa tanda tangan maksudnya kaku, tangannya nggak bisa bergerak kayak gitu kan? Iya, ada yang pernah ngalamin gini, tanda tangan kan kita kayak refleks kan biasanya kan, ya. Nah tiba-tiba nih tanda tangannya salam lulu. Nah, itu juga katanya kontrol mungkin. Iya, nggak bisa sama karena tanda kan tangan. mengenai stroke yang saraf-saraf tepi juga. Nah, saraf yang tepi parah itu, itu yang kalau bisa mencong atau sampai lumpuh separoh, lumpuh seutuhnya. Nah, itu repot. Nah maksud saya itu dok, kalau misalnya kita sampai lumpuh separuh, ya kan? Terus apa yang harus dilakukan? Stroke ini kan bisa sembuh kembali dong dok? Bisa sembuh kembali. Mesti bagaimana dok? Nah, tadi yang saya bilang, golden period itu mempengaruhi kerusakan yang terjadi gitu. Ibaratnya kalau kita ada serangan puting beliung, 5 menit mungkin kita bisa atasin. Tapi kalau berjam-jam kita biarkan, ya itu mungkin kerusakannya lebih banyak. Gitu. Jadi semakin cepat kita bawa ke UGD, semakin cepat juga kerusakan yang bisa diatasin. Gitu. Nah, terus mengenai kerusakan ada yang kecil-kecil ya. Paling mungkin awal-awal dia short memory aja gitu kan. Itu yang 1 kali 24 jam balik gitu kan. Ada yang separoh atau hemiparase lateral gitu, itu tergantung mana yang rusak. Nah itu mungkin fisioterapi gitu kan, harus fisioterapinya nggak bisa sehari 2 hari, itu mungkin membutuhkan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun. Apalagi yang seutuhnya yang harus di kursi roda ya kan, yang udah memorinya udah saya lupa nama saya, istri saya ya. Repot kalau istrinya lupa ya Bu ya, waduh. Repot ya. Oke dok, tahan dulu dok. Kita nanti ngobrol lagi ya kan, ini kan obrolannya makin menarik nih ya kan. Jadi pemirsa silahkan ya ikuti kita terus ya supaya ngerti ini pasca stroke itu mesti gimana. Tadi dokter kan bilang masalah fisioterapi ya kan, supaya bisa sembuh lagi ya. Jadi ikuti kita terus ya pemirsa ya. Penderita stroke sulit bahkan tidak mampu menggerakkan anggota tubuh. Padahal otot dan jantung, kardio tetap harus dilatih untuk menghindarkan penyakit lain seperti serangan jantung dan menyusutnya otot. Berbagai terapi biasa dilakukan pasca serangan stroke, namun membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang mahal. Kini hadir solusi terapi stroke di rumah Anda dengan Zeus Electric Mini Exercise. Teknologi terkini sepeda statis yang mengadopsi cara kerja alat terapi yang biasa digunakan di klinik fisioterapi. Tangan dan kaki Anda tidak bisa digerakkan untuk mengayuh. Jangan khawatir, Zeus Electric Mini Exercise memiliki penggerak otomatis yang akan membantu menggerakkan kaki dan tangan Anda secara optimal tanpa memerlukan bantuan tenaga Anda, sehingga mampu melatih otot dan jantung, merangsang syaraf dan koordinasi tubuh dalam proses pemulihan pasca stroke, sehingga mengembalikan fungsi tubuh Anda. Setahun yang lalu saya terkena stroke. Anak saya bawa ini nih, Zeus Mini Bike. Perkembangannya setelah make ini langsung terasa. Kaki dan tangan saya sudah terbiasa bergerak seperti semula. Sulit latihan dalam posisi duduk bukan masalah. Anda juga bisa berlatih dalam posisi tidur dengan hasil maksimal. Zeus Electric Mini Exercise juga dapat bekerja maju dan mundur atau reverse.
dilengkapi remote dengan layar LED, memiliki pengaturan seperti waktu, jarak yang ditempuh, kalori yang terbakar, mode latihan, reverse, hingga pengaturan kecepatan dengan pedang anti-slip dan strap yang dapat disesuaikan aman untuk digunakan. Zeus Electric Mini Exercise juga dapat membantu mengatasi keluhan lainnya. Tua saya tuh di lutut ini suka sakit banget dan dokter bilang katanya ini pelumas di lutut saya tuh habis. Akhirnya saya membeli satu alat yang namanya Zeus Mini Bike. Itu bisa gue sendiri karena memakai mesin ya. Otomatis si dengkul ini bisa bergerak dan lama-lama tidak sakit lagi. Mudah untuk disimpan dan dipindahkan. Berlatih dengan Zeus Electric Mini Exercise dapat memberikan berbagai manfaat. Di antaranya, melatih otot, syaraf, dan koordinasi tubuh pasca stroke. Membantu melatih penyakit lutut, membantu memulihkan cedera, meningkatkan fungsi kerja jantung dan paru-paru, membakar lemak dan meningkatkan metabolisme tubuh. Zeus Electric Mini Exercise, fisioterapis di rumah Anda. Nah, pemirsa, tadi kan kita sampai di gimana caranya ya dok ya, supaya kalau misalnya kita kena stroke atau keluarga kita kena stroke, ya kan, itu bisa balik lagi deh. Ya, kalaupun misalnya gini, kalau misalnya mati separoh, kan banyak tuh orang stroke tuh mati separoh ya dok ya. Jadi minimum bisa jalan lagi dah. Jadi nggak ngerepotin orang. Karena yang paling ditakutin itu, saya juga takut dok. Saya paling takut tuh kalau misalnya stroke ya terus jadi ngerepotin orang gitu. Istilahnya kalau buat saya sendiri nih ya, buat apa hidup? Gitu loh. Kalau misalnya sampai kita jadi tergantung sama orang gitu ya kan. Nah, ternyata nih tadi dokter bilang bisa balik lagi. Asal kita rajin. Gitu ya dok ya. Benar. Rajin dengan fisioterapi. Fisioterapi ya, pastinya. Nah, Masalahnya mau rajin nggak pasien-pasien itu kadang-kadang kan keterbatasan waktu atau misalnya biaya mungkin karena nggak semua di cover oleh pemerintah ya kan BPJS. Nah seperti itu sih Pak. Oke, nah fisioterapi itu tadi dokter bilang ya perlu waktu yang nggak sebentar, yang lama. Kadang-kadang gini pemirsa, bosen. Iya bosen, terus, itu lagi diulang-ulang tiap hari ya. Belum lagi ya yang nganterin. Yang terapi aja bosen apalagi yang nganterin ya kan, istilahnya kayak gitu kan. Nah, tapi jangan khawatir ya. Ini dari tadi ada mejeng nih di depan kita nih ya. Ini satu alat terapi sebenarnya ya. Satu alat terapi. Jadi kalau misalnya kita pergi ke klinik-klinik fisioterapi, itu bisa nemu juga kayak gini nih. Tapi terus pertanyaannya gini. Ya, ilah, orang udah kena stroke, kaki aja susah gerak, tangan susah gerak, gimana sih suruh main sepeda kayak begini kan, pertanyaannya gitu ya kan? Bener. Aku kenal ada satu temen ya, udah tua, umur hampir 70, dia kena stroke jantung. Dan kemudian setelah pasca operasi jantung kayak gitu, kakinya kebas-kebas, jalan aja susah banget. Jadi harus, ya itu yang tadi Pak Sus katakan, itu repot kan bolak-balik ke fisioterapi terus, jalan juga susah banget. Bayangin aja, katanya kebas-kebas itu kayak kesemutan. Terus-terusan begitu tuh? Terus-terusan kesemutan, jalan juga kayak kesemutan, itu kan nggak enak banget. Nah, kalau terapi dengan menggunakan alat seperti ini bisa nggak seperti itu? Nah, ya, makanya gini, tadi pertanyaannya kan, kaki aja kebas-kebas terus gimana menginjak sepeda? Jalan aja susah. Ya kan? Nah, jangan khawatir. Ini adalah elektrik. Jadi ini bisa dicari ya di klinik-klinik fisioterapi ya. Jadi nggak usah khawatirnya, saya bilang gini nih, coba ya. Ini kan ada remote-nya ya. Ah, lihat ya. Kalau saya pencet ini udah dicolokin ke listrik ya, Kalau kita pencet ini, nah. Jadi tinggal kaki taruh di sini ya. Ini bergerak sendiri. Jadi kakinya tuh otomatis latihan, Dok. Ya, latihan. Jadi kecepatannya bisa kecepatannya diatur. Bener nih Mirani ya, kecepatannya bisa diatur ya, bisa dilihat di sini, ini ada tanda plus ya. Kalau misalnya kita tambahin ada 12 kecepatan. Nah, kalau kita tambahin dia nambah terus ya di sininya. Nah, 2. Kalau kita tambahin lagi ya 3, 4. Bisa ngebut nih, Dok. Semakin cepat ya. Iya, ini kalau ada rodanya nyampe Bogor nih kita udah nih. Kalau kita kasih kecepatan 12 ya, Dok ya. Nah, kemudian ya, selain itu alat ini ya, jadi kadang-kadang bayangin gini, memang kaki nggak bisa digerakin, tapi pakai ini itu bisa jadi kayak gerak sendiri kan. Nah, kemudian ini saya matiin dulu ya, ini juga bisa dipakai di tangan. Jadi bukan cuma kan tadi yang kalau mati separuh itu kan kaki maupun tangan, ya kan? Jadi ini juga bisa dipakai di tangan. Misalnya gini, kita pakai aja gini nih. Nah ya kan, saya nyalain, ya kan? Nah, saya nyalain ya kecepatan 1, nah tangan saya gini. Nah ini tangan saya nggak digerakin nih.
Tuh, Mir, ya kan? Jadi dari atas ke bawah, tangan sama kaki juga bisa ikut Yes. bergerak. Kalau mau matiin gimana? Tinggal matiin aja gini. Nah, satu lagi yang saya mau kasih tahu ya, alat-alat ini ya adalah ini bisa reverse atau balik arah. Ya supaya nggak pegel kan. Ntar pakai alat ini jadi makin kesemutan lagi ya. Ini bisa putar arah. Kalau misalnya ini saya pencet ini ya. Saya pencet reverse, dok ya. Dia balik arah. Jadi mikir dulu dia, baru balik, ya kan? Jadi bayangin. Kalau misalnya keluarga kita ya atau teman kita ada yang stroke, tadi kan dokter bilang ya, mesti pakai alat fisioterapi, mesti melakukan fisioterapi, ya kan? Kenapa sih dok mesti fisioterapi itu? Karena dengan fisioterapi itu fungsi-fungsi tubuh bisa normal kembali, bisa terlatih kembali. Yang mati-mati juga bisa jadi hidup lagi, regenerasi sel-selnya juga bagus lagi. Kan biasanya refleks kita tuh ada di otak katanya dok ya. Biasanya kalau misalnya cara kita jalan, cara apa itu kan tersimpan di sini ya. Pasti. Nah biasanya kalau kena stroke itu jadi fungsi di sininya itu hilang. Jadi mesti belajar lagi deh. Benar. Istilahnya kayak gitu bener ya Iya dok ya? benar. Dengan kita melatih otot-otot yang mati-mati ini, dia otomatis memorize juga di otak kita. Nah, ya makanya berarti dengan pakai Zeus Mini Electric ini sebenarnya itu juga latihan. Kan nggak bisa dipaksain. Ada sih saya lihat ya yang saya lihat kan, wah selain pakai alat ini gimana nih? Bisa kalau misalnya nggak mau pakai ini, nggak mau pakai alat itu dulu bisa. Ada yang pakai anduk dok, ya kan kakinya diangkat-angkat gitu. Pakai anduk ya kan. Bener. Orang lain yang angkat-angkat nih ya kan. Ada juga ngangkat-angkat sendiri ya kan, atau diikat pakai tali diangkat-angkat. Bisa juga. Tapi kan repot. Iya repot. Ya Atau kan? suruh nyetir, tapi serem ya kalau baru ini ya. Kalau kita kan latihannya biar kita nggak pikun, kita harus nyetir setiap hari kan. Tapi gitu ya, iya. harus begitu ya. Jadi ternyata itu melatih soalnya. Iya, melatih. Kita mengingat dari rumah ke tempat shoot lokasi, kita memorize gitu. Cuman kan sekarang orang mager ya, ada online ya kan. Nah, itu repot juga ya. Indahnya alat ini lagi nih ya, kita berbagi aja nih ya. Jadi kita berbagi aja. Nanti koreksi saya kalau salah ya, dok ya. Indahnya alat ini lagi kita bisa pakai sambil tidur, ya. Kita bisa pakai sambil tidur. Jadi kita sambil tidur. Kalau misalnya kan ada tuh yang badannya susah bangun, ya boro-boro suruh duduk. Kayak saya tadi ya duduk gitu ya. Lu normal ya kan? Gue bangun aja susah ya kan? Istilahnya kan kayak gitu kan? Bisa. Ini alat bisa dipakai sambil tidur ya. Istilahnya kaki dimasukin kan? Kaki dimasukin sini ya. Ya, terus sambil tidur, sambil ininya nyalain. Mungkin buat pasien yang benar-benar belum memungkinkan untuk bangun Yes. Jadi Atau sudah sangat lanjut usianya itu juga. daripada berbaring terus tanpa aktivitas, jadi bisa pakai ini setidaknya kaki, tangan, kaki lah ya mungkin ya bisa bergerak ya. Ya kaki maupun tangan, tangan juga misalnya bisa sambil senderan gitu ya, sambil senderan ininya di pangku ya dok ya. Ini kan bisa jalan. Ini berapa watt sih Pak? Ini wattnya kecil ya, bisa ada lihat di sini ya. 70 watt ya. Jadi kecil, jangan khawatir ya. 70 tuh kalau kecepatan maksimum ya. Kalau 12, kalau misalnya tadi saya pakai kecepatan 1 gitu ya, paling cuma 20 gitu ya dok ya. Nah, terus ya tadi bisa seperti itu ya kan. Istilahnya bisa kita pakai sambil tidur, sambil duduk dan dimanapun. Jadi dimanapun, kapanpun kita bisa terapi. Sambil nonton TV, kita bisa ya, sambil nonton sinetron kesayangan, kita bisa lakukan itu. Jadi latihan terus deh. Ya. Nah, saya juga mau nanya gini dok. Dengan latihan ini, apakah ini juga melatih jantung? Pasti, kalau misalnya fisioterapi itu dok? Pasti, karena kan pasti memicu pembuluh darah juga. Sama jantung ya dok, ya otomatis ya. Karena kan juga pikiran juga. Karena kan kita gerak ya, gerak itu otomatis. Jadi sebenarnya memompa jantung juga. Memompa jantung. Sebenarnya gampang. Lihatnya apa kan sekarang ada jam smartwatch ya. Smartwatch bisa. Sambil pakai aja ya kan, sambil pakai smartwatch sambil dilihat jantungnya berapa ya kan. Coba deh sebelum pakai ini misalnya cuman berapa nanti. Biasanya kan rata-rata orang berapa dok? 60 sampai 90 ya? 60 sampai 90. Dalam keadaan tidak beraktivitas. Ya. Kalau misalnya pakai ini saya sih coba ya sambil saya main komputer gitu ya dok ya. Sambil saya main komputer gitu di bawahnya saya pakai ini. Itu bisa nyampe 100 dok. Apalagi pakai mikir juga Pak. Mikir cicilan, mikir tagihan, tambah ya Pak ya. Ini berarti bisa buat kardio juga. Iya, kardio. Yes. Nah, kardio menarik. Pemirsa, kita lanjutin lagi setelah ini karena menarik nih. Tadi Mirani bilang kardio. Bisa kardio nih, alat nih. Bisa. Nanti kita bahas di lebih lanjut ya pemirsa ya.
Penderita stroke sulit bahkan tidak mampu menggerakkan anggota tubuh. Padahal otot dan jantung, kardio tetap harus dilatih untuk menghindarkan penyakit lain seperti serangan jantung dan menyusutnya otot. Berbagai terapi biasa dilakukan pasca serangan stroke, namun membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang mahal. Kini hadir solusi terapi stroke di rumah Anda dengan Zeus Electric Mini Exercise. Teknologi terkini sepeda statis yang mengadopsi cara kerja alat terapi yang biasa digunakan di klinik fisioterapi. Tangan dan kaki Anda tidak bisa digerakkan untuk mengayuh. Jangan khawatir, Zeus Electric Mini Exercise memiliki penggerak otomatis yang akan membantu menggerakkan kaki dan tangan Anda secara optimal tanpa memerlukan bantuan tenaga Anda, sehingga mampu melatih otot dan jantung, merangsang syaraf dan koordinasi tubuh dalam proses pemulihan pasca stroke, sehingga mengembalikan fungsi tubuh Anda. Setahun yang lalu saya terkena stroke. Anak saya bawa ini nih, Zeus Mini Bike. Perkembangannya setelah make ini langsung terasa. Kaki dan tangan saya sudah terbiasa bergerak seperti semula. Sulit latihan dalam posisi duduk bukan masalah. Anda juga bisa berlatih dalam posisi tidur dengan hasil maksimal. Zeus Electric Mini Exercise juga dapat bekerja maju dan mundur atau reverse. Dilengkapi remote dengan layar LED, memiliki pengaturan seperti waktu, jarak yang ditempuh, kalori yang terbakar, mode latihan, reverse, hingga pengaturan kecepatan dengan pedang anti-slip dan strap yang dapat disesuaikan aman untuk digunakan. Zeus Electric Mini Exercise juga dapat membantu mengatasi keluhan lainnya. Tua saya tuh di lutut ini suka sakit banget dan dokter bilang katanya ini pelumas di lutut saya tuh habis. Akhirnya saya membeli satu alat yang namanya Zeus Mini Bike. Itu bisa gue sendiri karena memakai mesin ya. Otomatis si dengkul ini bisa bergerak dan lama-lama tidak sakit lagi. Mudah untuk disimpan dan dipindahkan. Berlatih dengan Zeus Electric Mini Exercise dapat memberikan berbagai manfaat. Di antaranya, melatih otot, syaraf, dan koordinasi tubuh pasca stroke. Membantu melatih penyakit lutut, membantu memulihkan cedera, meningkatkan fungsi kerja jantung dan paru-paru, membakar lemak dan meningkatkan metabolisme tubuh. Zeus Electric Mini Exercise, fisioterapis di rumah Anda. Ya, pemirsa kita balik lagi ya. Jadi buat pemirsa yang masih join ya, tadi kita udah ngobrol tentang stroke itu apa ya. Kemudian gejala stroke itu gimana, nyegahnya gimana ya dok ya. Nah, kemudian kita juga ada ngomong pasca stroke ini yang paling penting ya. Pasca stroke itu supaya balik normal. Kalau udah kena ya udah jangan diseselin. Ya kan kalau diseselin aja makin stres makin itu ya nggak sembuh-sembuh ya kan. Ternyata ada cara untuk kita bisa sembuh normal lagi dengan fisioterapi. Salah satunya adalah dengan sepeda ini. Nah, tadi terakhir ya kalau saya summary-in tadi Mirani ngomong berarti ini bisa untuk kardio juga. Betul, tadi dokter bilang betul bisa untuk kardio. Jadi gimana caranya untuk kardio? Ini kan kecepatannya sampai 12 saya bilang ya kan. Kalau mau cepet, kalau misalnya kita bukan penderita stroke deh ya kita ngomong ya. Jadi mau latihan biasa nih ya kan, bisa. Ini kita cepetin sampai kecepatan 12. Mungkin nggak sempat olahraga di gym gitu ya Pak ya. Nah, Bisa ya Pak ya. Nah, ini Mirani cara mau coba. pemakaian gimana sih? Susah nggak sih? Oh, ada modenya. Yes. Modenya itu mode kayak gimana? Mode itu jadi istilahnya kalau mode itu nanti dia langsung mode 1 kecepatan misalnya berapa, mode 2 kecepatan berapa, itu bisa dicoba ya. Nah, cuman gini, yang Mirani mau coba silahkan. Kalau mau. Nah, tuh. Oh, gampang ya. Yes. Tinggal seperti itu. Jadi kalau speednya kecepatan kita tambahin aja. Iya, tinggal tambahin atau mau pakai mode. Oh, ini ada time-nya. Time-nya Yes. itu bisa buat berapa lama pemakaian? Ada timernya juga, ini kan kelihatan ya. Jadi ada timernya. Oh, ini ada kalori. Yes, ada kalori kebakar Bisa buat berapa. diet juga Ada berarti ya. distance juga. Distance berarti Boleh kasih lihat jarak ke ya. sana, Mir. Nah, biar kelihatan ya. Nah, Nah. ada kalori berapa kebakar ya. Ada jaraknya udah nempuh berapa. Mungkin kalau setengah jam ini ya, itu udah nyampe Bogor kali. Udah 50 kilo. Bandung, Pak. Iya, Bandung. Iya. Ya, Nah. yang penting ini berarti gampang banget cara Yes. pemakaian. Orang tua itu nggak usah pusing ya. Kadang Iya. kalau orang tua ngelihat alat seperti itu pasti bingung. Bener. Gimana Iya, sih cara gimana pakai? Kayaknya ya? ribet banget deh. Nggak mau gitu kan. Bener banget. Ini yang sayang orang tua beda. Jadi mikirnya langsung orang tua. Kalau Iya. kita mikirin sendiri ya gimana Nah. kurus ya. Nah, ada satu hal lagi dok ya. Saya pikir ini kan nggak harus buat orang stroke aja. Ya kan tadi Mirani ngomong tentang orang tua lanjut usia ya. Jadi saya mikir juga gini, lanjut usia itu kan juga tetap harus latihan dok ya. Benar. Saya dengar gini, saya ada baca satu artikel ya. Kalau kita nggak kan gini, kalau udah lanjut usia jalan aja kadang-kadang Iya. susah, pakai tongkat ya kan. Kemudian mau jalan jauh lututnya sakit.
ya kan? Tapi tetap harus latihan. Benar. Latihan untuk kardio, ya, dan masa otot. Jadi kalau misalnya dia nggak latihan, masa ototnya makin menyusut, makin menyusut. Coba lihat deh, kakek-kakek atau nenek-nenek yang jarang beraktivitas, lama-lama tangannya makin kecil. Kakinya juga makin kecil. Nah, akhirnya kalau dia overweight itu nggak bisa menopang badan dia karena ekstremitas bawahnya kecil, itu yang bisa bikin jadi patah tulang juga. Ya masalah baru lagi. Masalah yang lain datang lagi ya. Masalah satu selesai yang lain nambah gitu karena tidak adanya masa otot yang bisa untuk menyangga tulang dengan baik. Oke, berarti kesimpulannya gini, mau latihan nggak punya tenaga, ya kan? Mau jalan lututnya sakit, ya kan? Nah, solusinya lagi-lagi saya bilang, jadi ini bukan cuma buat orang yang pasca stroke, tapi untuk orang lanjut usia. Jadi kalau misalnya bagi pemirsa nih ya yang sayang sama orang tuanya atau punya keluarga yang lanjut usia, ya kan mau olahraga susah ya Mir ya. Nah, coba deh. Biasanya orang tua ya kayak seperti orang tuaku juga seperti itu, kalau disuruh olahraga susah banget, suruh jalan juga repot banget, maunya cuma duduk doang gitu kan. Ini sebenarnya solusi yang bagus banget sih, karena tinggal ditaruh mereka daripada duduk doang nggak ngapa-ngapain kan juga bisa olahraga seperti ini kan. Setidaknya ada gerak gitu seperti itu. Jadi jangan heran nanti kalau misalnya pakai Zeus Mini elektrik ini ya, Zeus Mini Exercise elektrik ini, nanti misalnya beliin nih, orang tuanya ada di daerah ya, kirim ke daerah ya. Jangan heran nanti kalau misalnya balik, orang tuanya six pack loh. Wah, jadi istilahnya karena dia tiap hari latihan ini. Six pack ya Pak ya, bukan 6 month lagi ya. Oh, bukan 6 month ya. Nah itu juga pengaruh. Kenapa? Karena kan dia latihan. Kalau enggak makan kan terus ya kan, apalagi duduk terus makan terus ya kan. Anaknya di luar kota karena udah suksesnya kirimin makanan enak-enak, makan terus lah ya kan. Terus nggak olahraga ya kan, alasannya anak saya nggak ada yang nganterin gitu. Nah, coba kalau misalnya pakai alat-alat seperti ini ya. Jadi selain istilahnya tadi ya, ototnya digerakin ya. Kalau buat orang yang stroke otaknya jadi refleksnya dikembalikan lah dok ya. Ototnya juga jadi berkembang, nggak berkurang ototnya ya. Satu lagi Pak, ini kan listrik ya. Ada garansinya nggak? Wah, itu bagus nih pertanyaannya Mirani nih. Biasa kalau konsumen tuh gitu nanyanya. Udah pasti ya kalau Zeus ini nih saya udah tanyain ya ada garansinya 1 tahun. Ya, garansinya jadi tapi garansi apa tuh? Garansi kalau untuk garansi mesin dan ini 1 tahun, tapi kalau untuk motor garansinya malah 2 tahun. Nah, jadi aman banget deh. Berarti yakin dengan kualitas produk ini ya, sehingga bisa garansinya lama dong ya. Jadi gini ya, benar Mirani karena ngikutin garansi ya. Saya cuma pengen ngomong gini, jangan sembarangan beli karena banyak nih alat seperti ini banyak ya kan. Jadi istilahnya yang apalagi kalau misalnya kita main di marketplace ya atau online ya istilahnya. Wah, ada yang istilahnya harganya setengahnya, misalnya bandingin nih. Wah, kalau Zeus harganya segitu. Saya sih bilang gini, jangan sayang beli barang kalau yang awet untuk dipakai. Apalagi kita mau pakainya jangka panjang ya. Kalau kita mau beli istilahnya ganjelan kulkas saja sih ya nggak perlu mikir lah istilahnya. Tapi ini ya alat yang mau dipakai kalau bisa seumur hidup kan. Justru kalau aku sebaliknya seperti itu Pak. Kalau di marketplace ngelihat alat seperti ini kok jualnya murah banget ya. Nah itu udah harus tanda tanya. Itu udah harus tanda tanya. Justru semakin murah, aku semakin nggak berani beli. Karena pasti udah dijamin pasti kaleng-kalengan. Pakai nggak sampai sebulan, rusak. Buat itu apa ya kalau begitu? Kan? Nah, makanya pemirsa ya, hari ini kesimpulan kita adalah ya, tadi ya, kalau misalnya supaya nggak ngalamin stroke gimana. Terus yang paling penting adalah kalau misalnya setelah pasca stroke ya, ada alat fisioterapi yang bisa dipakai di rumah, ya ada garansinya 2 tahun, ya kan. Jadi cari Zeus Mini elektrik ini. Karena misalnya solusi buat masa ototnya juga nggak berkurang dan solusi buat orang yang stroke bisa kembali normal. Ya. Sebenarnya worth it banget sih. Karena ini bisa dipakai buat sekeluarga. Betul. Kalau ke klinik fisioterapi bayar mahal buat sendiri. Iya. Nah, belum lagi nganterin lagi, ya kan? Kalau ini kan nggak perlu ada yang nganterin ya, bisa kapan aja pakai ya. Jadi pemirsa, semoga acara Kata Dok ini bermanfaat ya. Kalau yang kali ini kan acara Kata Dok Ika. Semoga kalau yang ngikutin dari awal sampai akhir ya mendapatkan manfaat ya, kemudian terhindar dari stroke, dan kalau ada keluarganya yang stroke ya, itu bisa dapat solusi. Oke pemirsa, sampai ketemu di acara Kata Dok selanjutnya.